Perkenalkan, namaku Siti Nur Aisyah dengan NIM 0125. Saya Syafira Fatmaturyani dengan NIM 0132. Perkenalkan, aku Imelda Nutasari Gunawan, NIM 0163. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Hubungan Internasional. Kita akan membahas materi dengan judul Deportasi dalam Hubungan Internasional mengenai hak negara dan batasannya. Pembahasan kita yaitu yang pertama, pengertian deportasi, yang kedua, hak negara untuk deportasi, yang ketiga, hak asasi manusia dalam deportasi, yang keempat, mengenai masalah yang muncul dalam deportasi, yang kelima, kita akan membahas mengenai contoh kasus deportasi, yang terakhir, tentu kita akan membahas mengenai solusi deportasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian deportasi. Apa sih pengertian deportasi? Tertulis pada pasal 1 angka 36 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Deportasi adalah suatu tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi ialah pengusiran orang asing ataupun yang kita sebut sebagai warga negara asing keluar wilayah suatu negara dengan adanya alasan bahwa orang asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh si negara yang bersangkutan. Selain itu, deportasi memiliki tujuan dan penyebab. Apa sih tujuan dan penyebab deportasi? Tujuan utama deportasi adalah untuk mengeluarkan WNA yang berada di wilayah suatu negara secara tidak sah atau melanggar hukum, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dan untuk penyebabnya, deportasi bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti pelanggaran peraturan keimigrasian, melakukan kegiatan yang membahayakan, ataupun tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hak negara untuk deportasi. Kemudian hak negara untuk deportasi. Negara memiliki hak kedaulatan penuh atas wilayahnya, termasuk hak untuk mengatur masuk atau keluarnya orang asing. Hak ini meliputi 1. Hak untuk menolak, menerima, dan memulangkan WNA. Negara berhak menolak masuk, menerima, atau mendeportasi warga negara asing yang berada di wilayahnya sebagai bagian dari kedaulatan negara atas wilayahnya. Yang kedua, dasar hukum deportasi. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mendeskripsikan deportasi sebagai tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Alasan deportasi bisa meliputi overstay, pelanggaran hukum, mengganggu ketertiban umum, ataupun membahayakan keamanan negara. Yang terakhir, ketiga, tindakan administratif. Deportasi bukan merupakan hukum tindakan pidana, melainkan tindakan administratif berdasarkan perintah pemerintah untuk menjaga kepentingan nasional. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam deportasi. Apa aja sih hak asasi manusia dalam deportasi itu? Hak asasi manusia dalam deportasi. Meskipun negara memiliki hak untuk mendeportasi, pelaksanaan deportasi tetap harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, antara lain 1. Larangan tindakan sewenang-wenang. Deportasi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak manusiawi. Hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pada pasal 34 yang menyatakan setiap orang tidak boleh diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang kedua, prosedur hukum yang adil. Orang asing yang dideportasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk kesempatan untuk mengajukan keberatan, meminta peninjauan kembali kasusnya, dan didampingi oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, perlindungan internasional. Prinsip-prinsip HAM internasional seperti yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights menegaskan bahwa deportasi harus dilakukan berdasarkan keputusan hukum yang sah dan tidak boleh membahayakan hak hidup atau menyebabkan penyiksaan pada orang yang dideportasi. Yang keempat, kita akan membahas masalah yang muncul dalam deportasi. Apa aja sih masalah yang dapat muncul dalam deportasi?
Masalah-masalah yang sering muncul dalam deportasi. Yang pertama, penolakan dari orang yang dideportasi karena takut diskriminasi atau hukuman di negara asal. Yang kedua, kendala dokumen perjalanan seperti tidak adanya paspor atau dokumen keimigrasian yang sah. Yang ketiga, penahanan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia jika berlangsung terlalu lama. Yang keempat, biaya deportasi yang sulit ditanggung jika tidak ada penjamin atau tidak mampu membayar biaya yang timbul. Yang terakhir, kurangnya perlindungan hak asasi manusia selama proses deportasi. Baik, selanjutnya yang kelima, kita akan membahas contoh kasus deportasi. Selanjutnya, contoh kasus deportasi. Salah satu kasus contoh deportasi yang terjadi di Indonesia adalah kedatangan pengungsi Rohingya, yaitu pengungsi Rohingya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar dan tiba di Indonesia, terutama Aceh dengan perahu kecil. Indonesia hanya menjadi tempat singgah, sementara sebelum mereka pindah ke negara lain yang lebih aman. Sehingga terjadi penampungan dan perlindungan. Pengungsi ditempatkan di penampungan sementara di Aceh, Medan, dan Pekanbaru. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dasar meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951. UNHCR dan organisasi internasional membantu proses verifikasi dan pemindahan ke negara ketiga. Masalah deportasi dan penolakan, jumlah pengungsi yang terus bertambah menyebabkan penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah di Aceh, termasuk insiden pengusiran paksa. Pemerintah pusat berencana memulangkan pengungsi ke Myanmar dengan bantuan PBB, karena keterbatasan kapasitas dan alasan keamanan nasional. Sehingga tantangan dan dampaknya, pemulangan menimbulkan dilema antara kewajiban kemanusiaan dan keamanan nasional. Ada kekhawatiran pelanggaran prinsip non-refoulement, namun pemerintah menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Baiklah, selanjutnya yang terakhir, yang paling penting nih. Nah, kita akan membahas solusi masalah dalam deportasi. Solusi masalah dalam deportasi. Yang pertama, melakukan penegakan hukum keimigrasian yang tegas dan konsisten, sekaligus melakukan reformasi regulasi jika ditemukan celah atau ketidakjelasan aturan. Yang kedua, memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan terhadap orang asing sejak awal mereka masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga, kerjasama internasional dan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan negara asal warga negara asing yang dideportasi.